Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suaramu yang dimana Anda berada. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya, Temo Saputra, dalam Mutiara Hati, dimana hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Pimpinan Muhammadiyah Buleleng, dimana beliau sangat susah untuk dihubungin. Untuk podcast hari ini susah sekali karena beliau ini misinya kemana-mana, ke 3 benua. Susah hubungi beliau ini. Ya alhamdulillah hari ini beliau ada waktu untuk mampir ke sini dan memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk bekal untuk puasa di bulan Ramadan. Hari ini mungkin ada pembahasan sedikit masalah batal puasa. Nah, batal puasa yang bagaimana batal puasa itu, apakah menghapus pahala puasa atau bagaimana? Ayo mari kita sama-sama dengerin penjelasan dari Ustadz Ali Susanto MPD. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa suaramu dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita sore ini berkenaan dengan apa yang dapat membatalkan puasa. Di antara kita kadangkala fokus berpuasa itu hanya pada masalah kita tidak makan dan tidak minum. Dan bagi mereka yang dalam status suami istri, maka tidak berhubungan badan di siang hari. Ini sebenarnya pengertian dasar dari sudut pandang fikih. Sedangkan berpuasa itu tidak hanya berkutat di masalah hal-hal yang membatalkan. Karena hal-hal yang membatalkan itu dalam pandangan tasawuf, pandangan esensial tentang ibadah itu, sebenarnya puasa ini takarannya adalah berkualitas atau tidak. Apakah puasa kita ini kategori puasa orang awam atau puasanya orang-orang khas, puasa orang-orang yang secara khusus ingin mengambil keberkahan Ramadan itu. Makanya pemirsa, kalau ditanyakan kepada kita apa yang membatalkan puasa, itu sangat sederhana. Karena puasa itu pantangannya hanya ada 3: tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan di siang hari. Nah, di luar itu tidak ada hal-hal yang menjadikan puasa kita itu batal. Bahasa batal itu artinya menggugurkan ibadah puasa itu secara syariah, secara hukumnya. Tetapi pesan-pesan puasa itu dalam pandangan ulama ini adalah jenis ibadah yang lebih menekankan pada berfungsinya ruhiyah kita, hati kita atau kalbu kita. Jadi puasa ini kenapa dikategorikan sebagai ibadah jenis ruhiyah? Karena yang menjadi sasaran utama disyariatkannya puasa itu adalah hal-hal yang bersifat prinsip tadi, hal-hal yang langsung menyentuh pada kalbu manusia. Sehingga target akhir dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Orang takwa itu adalah mereka yang dengan ketaatannya beribadah maka mampu memunculkan akhlak-akhlak beragama sebagaimana menjadi tuntunan dari syariah yang mengatur kehidupan kita ini.
Jadi berbicara tentang hukum-hukum Islam itu, memang kita punya tata aturan yang detil, tata aturan yang lengkap. Tetapi bukan pada aturannya yang menjadi sasar. Aturan itu hanya wasilah, jalan pada tujuan akhir dari ibadah itu. Anggaplah seperti kita sholat. Sholat itu secara fikih, ya apa yang kita mulai dengan takbiratul ihram, kemudian menutupnya dengan salam. Yang antara takbiratul ihram dan salam itu ada kaifiat atau tata cara yang memang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi target sholat itu tidak hanya pada pergerakan fisik, tapi sholat itu Allah syariatkan kepada kita, perintahkan kepada kita. Mereka yang melaksanakan sholat dengan benar dan sungguh-sungguh, maka outputnya, hasilnya, mereka akan menghindarkan diri dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya itu artinya perbuatan merusak, sedangkan mungkar ini adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada kemaksiatan atau jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa Suara Muhammadiyah, kita berpuasa itu bukan pekerjaan fisik semata, tetapi berpuasa itu lebih dituntut untuk menjaga tata tutur kita, gerak badan kita, kemudian termasuk juga apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu semuanya dipuasakan. Artinya semuanya itu dibatasi. Sehingga puasa itu kalau di kalangan para ulama disebut al-imsakiyah. Jadi pembatasan. Supaya apa? Apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini tidak salah tempat atau tidak salah penggunaan. Insya Allah kalau kita sudah bisa puasakan mata kita, puasakan lisan kita, pendengaran kita, maka hasil yang muncul berikutnya adalah adanya perubahan atau perbaikan akhlak. Dari perbaikan akhlak inilah kemudian akan memunculkan kepribadian atau karakter orang-orang muttaqin yang kalau berbicara dia santun, jujur, tidak kasar. Apabila dia berperilaku lemah lembut, muncul kasih sayang dan sebagainya. Saya kira ini penjelasan yang patut untuk kita jadikan semacam pemahaman dan renungan supaya puasa kita ini menjadi puasa yang produktif, puasa yang mampu mengubah karakter kita. Jangan berpikir bahwa puasa sudah dianggap cukup ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari dari terbitnya fajar dan sampai terbenamnya matahari. Nah ini ada gini Ustadz, kan ada kita itu belajar agama dari SD ya kan, pernah mendengarkan penjelasan ustadz-ustadz kita bahwasanya di bulan Ramadan akan dibelenggu setan-setan. Iya. Dan dibukanya pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan Ustaz, kenapa di bulan Ramadan itu sudah dibelenggunya setan-setan dan dibukanya selebar-lebarnya pintu surga? Nah, kalau namanya kehidupan perkampungan nih Ustaz, Iya. kan banyak sekali itu katanya setan udah dibelenggu, tapi sifat manusia itu loh di bulan Ramadan masih ada yang caci maki, saling caci maki, iri dengki, saling hasut. Itu bagaimana menurut Ustaz itu penjelasan dari makna setan dibelenggu dan mungkin pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya agar hamba-hamba Allah ini ibadahnya lebih giat gitu. Dan sedangkan kenyataannya di perkampungan itu kan banyak ya, harap malum lah di perkampungan kehidupannya masih banyak itu punya sifat-sifat ya yang mencaci maki, yang iri dengki. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Iya, ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Mungkin secara maknawi, setan dibelenggu itu mungkin kita imani, ya setan sudah oleh Allah
itu tidak diberikan kesempatan untuk menggoda manusia. Tetapi perlu diingat bahwa setan ini itu kan hanya menjadi wasilah, perantara. Pada manusia itu ada satu potensi kita untuk berbuat jelek. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada dua potensi dalam jiwa kita itu untuk berbuat fujur, artinya berbuat menyimpang, dan berbuat takwa. Dan kelanjutan ayat ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung bagi mereka yang kemudian membersihkan diri, artinya lebih dekat pada potensi takwanya daripada, dan Al-Quran menyebut mereka yang kemudian justru mendekat kepada atau mengotori jiwanya itu dalam kondisi kerugian. Jadi dua potensi ini sebenarnya yang bertarung dalam diri kita. Jadi kalau setan itu hanya fungsi apa? Penunggang, menunggangi hawa nafsu itu untuk mempengaruhi kita. Sehingga di belenggunya setan itu tidak berarti bahwa kita itu tidak punya potensi untuk berbuat fujur tadi. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, sebenarnya hal yang menjadikan kita lurus atau menyimpang itu sangat terletak pada pembentukan karakter, kebiasaan. Makanya Allah itu mengatakan Allah itu mencintai amal yang adwamuha wa inqalla, ya, walaupun sedikit tetapi terjaga. Maksudnya apa? Yang dicintai Allah itu berupa kebaikan. Itu tidak perlu dibayangkan harus berbuat perbuatan-perbuatan yang anggap spektakuler, banyak pengaruhnya. Hal-hal yang kecil kalau itu dipelihara terus, itu kan akan menjadi kebiasaan, sehingga yang muncul kebiasaan baik. Nah, inilah maksud, walaupun setan dibelenggu, tapi memang kebiasaan keseharian kita yang membentuk menjadi karakter itu, ya memang karakter jelek, biarpun bulan puasa dia akan terus. Kenapa? Di dalam banyak riwayat itu disebutkan Rasulullah itu sampai-sampai disaksikan oleh para sahabat itu dalam banyak riwayat, ketika memasuki bulan Sya'ban, Rasulullah itu tidak biasa, puasanya menjadi sangat banyak, qiyamul lailnya, sholat malamnya menjadi lebih dipelihara dan khusyuk gitu. Ya, tentu harapannya adalah kebiasaan-kebiasaan inilah yang muncul di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya urusannya sudah lepas dari mau ditunggangi setan, mau setannya dibelenggu, mau setannya bahkan dihilangkan oleh Allah itu. Tapi kalau memang sudah dasar kita, akhlak ini terbentuk dengan akhlakul mazmumah, maka yang munculnya masalah keburukan saja. Kalau kita punya akhlakul karimah, ya walaupun setan sekuat apapun menggoda kita, selama kita memang fokus dan mendawamkan pekerjaan itu, kita akan tetap terpelihara. Jadi kita ini memang punya musuh yang namanya setan tadi. Tetapi tidak semua keburukan kita kemudian menjadikan setan itu sebagai kambing hitamnya. Jadi ini harus dijadikan introspeksi kepada kita semua, bahwa yang paling berbahaya dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita membiasakan sebuah kebiasaan buruk, karena ini akan susah disadarkan atau dibengkokkan, walaupun di suasana setan itu sudah dibelenggu. Nah ini harus berhati-hati gitu. Saya kira itu Mas. Ya alhamdulillah dari penjelasan Ustaz Ali itu mungkin nanti ada yang belum jelas tentang permasalahan Ramadan, nanti mungkin bisa komentar langsung. Insya Allah kita nanti akan jawab
sesi berikutnya nanti. Terima kasih Ustadz Ali, mudah-mudahan bermanfaat atas mungkin sedikit Pak Ustadz Ali memberikan kesimpulan bagaimana caranya kita bekal untuk menghadapi Ramadan ini agar dari awal sampai akhir kita benar-benar fokus untuk ibadah untuk kepada Allah. Saya kira catatan-catatan ulama kita itu selalu memulainya, pertama, mari kita terus perbaharui niat kita. Kita niat berpuasa itu untuk apa dan karena apa? Kalau kita baca kitab-kitab fikih, selalu bab awal yang dibahas itu tentang masalah niat ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita harus menyadari bahwa Allah itu akan melihat sebenarnya motif, spirit apa yang ada dalam diri kita ketika kita itu menjadi hamba Allah ini, ibadah dan sebagainya itu. Lalu yang kedua, kita sering melupakan dan sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Padahal belajar itu harus sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Jadi dari buayan sampai ke liang lahat. Kita berhenti belajar ketika kita sudah ada di liang lahat. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, jangan pernah berhenti belajar. Disinilah yang akan memperbaiki apa yang kita perbuat itu. Amal kita itu hanya akan punya manfaat dan punya keberkahan apabila dasar beramalnya itu dengan dasar ilmu. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Kalau kita beramal hanya semangatnya dorongan hawa nafsu, hanya ikut-ikutan orang, amal kita bisa jadi amal salah, bukan amal soleh lagi. Dan yang ketiga, selain niat dan ilmu itu, mari kita lakoni setiap ibadah itu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapan yang terbaik itu adalah membersihkan yang namanya hati. Kenapa harus hati yang dibersihkan? Agar mendapatkan hasil ibadah yang terbaik. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Jadi di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Ala biyadihil qalb, itulah hati. Kata Rasulullah itu, fa idza saluhat saluh amaluhu. Jadi ketika segumpal darah itu baik, akan baik semuanya. Nah, tetapi ketika itu fasad, itu buruk, maka buruk juga amal kita. Makanya menghadapi Ramadan ini kita banyak melakukan riyadhah, usaha membersihkan. Makanya kalau para ulama itu, amalan apa yang terbaik ketika kita menghadapi Ramadan? Mesti suruhannya adalah banyak istighfar, banyak mengingat dosa-dosa kita. Karena hanya dosa inilah yang akan menjadi beban, bukan tertolaknya amal saja, tapi dosa ini yang menjadikan kita itu berat melaksanakan amal baik. Saya kira ini penting, 3 hal yang harus dicermati oleh kita. Luruskan niat kita, ilmui di setiap amal, jangan pernah berhenti belajar. Lalu yang ketiga, mari kita bersihkan hati kita untuk mendapatkan hasil terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak penjelasan dari Ustadz Ali tentang bagaimana cara untuk persiapan untuk bekal Ramadan tahun ini. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Amin, iman Islam kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Mungkin ada teman-teman dan sahabat-sahabat Suara Muhammadiyah yang mungkin belum terjawab unek-uneknya tentang Ramadan atau ada permasalahan, mungkin bisa komentar. Sekali lagi kita akhiri dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.